Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu jurnal yang berjudul Implementasi Teori Penetrasi Sosial Pengguna Aplikasi Tinder yang ditulis oleh Alvin Gus Abdurrahman, Hoirun Isa, Dwi Putri, dan Irwansyah. Perkenalkan, nama saya Noval Armansyah dengan NPM 2316516002 dengan nomor urut absen nomor 8 dan dua teman saya lainnya yang bernama Muhammad Dandi Hadiwijaya dan Akilingga Putra. Di sini pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang. Pandemi Covid telah merubah perilaku sosial di masyarakat, khususnya pada proses membangun hubungan antar lawan jenis yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sekarang beralih secara daring atau virtual. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan sosial berskala besar untuk mencegah perkembangan virus corona pada tahun 2020. Nah, pada tahun tersebut juga jumlah pertukaran percakapan di aplikasi Tinder meningkat sebesar 23% bersamaan dengan masuknya virus corona ke Indonesia. Saat ini, orang lebih memilih untuk mengenal lawan jenis lewat daring sebelum memutuskan untuk bertemu secara langsung. Nah, teori penetrasi sosial ini berperan untuk menganalisis proses komunikasi dan pengungkapan diri seorang individu dalam membangun hubungan interpersonal. Kemudian, ada pula rumusan masalah dalam jurnal ini, yaitu seperti bagaimana proses penetrasi sosial terjadi pada pengguna aplikasi dalam membangun hubungan interpersonal. Ada juga bagaimana pengaruh komunikasi digital terhadap pengembangan hubungan di antara pengguna Tinder, dan juga sejauh mana teori penetrasi sosial dapat diterapkan untuk memahami dinamika hubungan di era digital, khususnya dalam konteks kencan di aplikasi Tinder. Nah, kemudian ada juga tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan memahami implementasi teori penetrasi sosial dalam konteks pengguna aplikasi Tinder dengan fokus pada bagaimana proses interaksi dan komunikasi terjadi di antara pengguna. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengidentifikasi tahapan self-disclosure yang dialami oleh pengguna serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterbukaan informasi pribadi di dalam platform tersebut. Dan itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi perbedaan perilaku antara pengguna pria dan wanita dalam melakukan self-disclosure, serta dampak komunikasi digital terhadap perkembangan hubungan interpersonal. Dengan demikian, penelitian ini atau jurnal ini dapat diharapkan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika hubungan di era digital dan relevansi teori penetrasi sosial dalam menjelaskan perubahan perilaku sosial akibat aplikasi kencan seperti Tinder. Perkenalkan, nama saya Akilingga Putra. Di sini saya akan membahas yang pertama ada teori dan konsep. Teori penetrasi sosial oleh Taylor bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang dapat menggambarkan perkembangan hubungan interpersonal yang berjalan di sepanjang dua dimensi terkait, yaitu keluasan penetrasi, breadth of penetration atau jumlah interaksi, pertukaran informasi, dan lain-lain. Persatuan waktu misalnya jumlah komunikasi per minggu, dan kedalaman penetrasi, depth of penetration, atau derajat keintiman dari interaksi oleh antar individu. Menurut Kurniawan, Hadi, dan Irwansyah, informasi yang dibagikan oleh individu dalam teori ini berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan sikap seseorang. Proses penetrasi sosial ini bersifat timbal balik, di mana semakin dalam informasi yang diungkapkan, semakin kuat pula hubungan yang terbentuk. Dalam konteks aplikasi Tinder ini, pengguna melakukan self-disclosure secara bertahap untuk membangun keintiman sebelum memutuskan untuk bertemu secara langsung. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan akhir untuk mendapatkan hasil data deskriptif berupa teks. Metode penelitian ini pada literatur review ini menggunakan analisis isi yang dimulai dari pencarian artikel pada sebuah basis data jurnal penelitian, pencarian secara daring, dan tinjauan ulang artikel. Pencarian database dilakukan dengan menelusuri Sage Publication, Emerald Insight, Elsevier, dan Google Scholars.
Terdapat 4 artikel yang sesuai kriteria penelitian ini yang dianalisis melalui analisis tujuan, kesesuaian topik-topik penelitian, metode penelitian, hasil setiap artikel penelitian, serta batasan yang ada. Informan yang menjadi pusat informasi dari pembuatan artikel ini adalah pengguna Tinder dan peneliti media sosial. Pengguna Tinder di sini individu yang secara rutin menggunakan aplikasi Tinder untuk mencari pasangan atau teman kencan untuk memahami pengalaman mereka dalam melakukan self-disclosure serta bagaimana mereka membangun hubungan melalui aplikasi. Yang kedua ada peneliti media sosial, yaitu peneliti yang fokus pada studi tentang media sosial dan dampaknya terhadap interaksi sosial. Untuk memberikan analisis tentang tren sosial yang muncul dari penggunaan aplikasi kencan dan bagaimana hal ini berhubungan dengan teori penetrasi sosial. Perkenalkan, saya Muhammad Dandi Hadi Wijaya, NPM 23351 651 6024. Nomor absen 9. Triangulasi. Menggunakan 3 triangulasi, yaitu 1. Triangulasi sumber yang mencakup pengguna aktif Tinder dan peneliti media sosial. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan meng-cross-check informasi dari berbagai sumber agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap, objektif, dan mendalam mengenai suatu fenomena atau topik. Yang kedua, triangulasi metode yang mencakup wawancara dan survei online. Penggunaan lebih dari satu metode penelitian, misalnya menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sekaligus untuk memperkuat hasil dengan pendekatan yang berbeda. Yang ketiga, triangulasi peneliti yang mencakup diskusi maupun validasi temuan. Melibatkan beberapa peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data sehingga temuan dapat dievaluasi dari perspektif berbeda. Hal ini berguna untuk mengurangi bias subjektif dari seorang peneliti. Hasil penelitian. Disadari maupun tanpa disadari, baik itu kencan secara langsung melalui media massa ataupun melalui aplikasi perjodohan online, semuanya bermula dari pendekatan teori yang sama, yakni teori penetrasi sosial. Dimulai dengan promosi diri yang dikemas sedemikian rupa agar bisa menarik pasangannya, diteruskan dengan membentuk sebuah hubungan yang saling mengungkapkan jati diri masing-masing, hingga akhirnya membina sebuah hubungan yang romantis. Oleh karenanya, jurnal ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan terkait hubungan antara penerapan teori penetrasi sosial terhadap proses kencan pertama secara digital yang dilakukan dalam aplikasi perjodohan online. Salah satu aplikasi yang akan diteliti dalam jurnal ini adalah aplikasi kencan digital bernama Tinder. Pembentukan suatu hubungan yang romantis biasanya diawali dengan kesan yang muncul setelah kencan pertama. Dalam berbagai budaya di dunia ini, kencan pertama diidentifikasikan sebagai langkah awal untuk saling menarik atensi dari lawan jenis lazimnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan saling berbagi informasi pribadi sehingga kemudian mereka saling terhubung satu sama lain. Seiring dengan perkembangan zaman, kencan pertama tak melulu mesti dilakukan dengan pertemuan secara langsung, melainkan dapat juga dilakukan secara virtual. Kesimpulan, sebuah hubungan interpersonal yang memiliki keromantisan akan tercipta melalui proses 1. Pencitraan atau presentasi diri yang mampu menarik atensi orang lain. Kedua, atensi yang dihasilkan dari pencitraan tersebut kemudian berubah menjadi sebuah hubungan pertemanan yang akrab melalui berbagai obrolan ringan. Yang ketiga, sebuah hubungan pertemuan yang baik tersebut akan semakin menguat dan mengalami keintiman jika ditunjang oleh pengungkapan jati diri dan kepribadian seseorang. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.